Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kembali ingin ngobrol dengan Bung Budiman Sujatmiko, kawan lama saya yang seringkali saya tertarik untuk ngobrol soal geopolitik dan geoekonomi dan posisi Indonesia seperti apa. Ya, Gimana Bung kabarnya? terima kasih sudah mengundang, kembali ya, Iya, untuk sama-sama. tema-tema yang kurang lebih sama ya, tapi Iya, tapi ininya beda, iya, newspack-nya, hanya spek. cantolan beritanya beda. Mhm, Kita tahu dalam geopolitik saat ini kan ada Amerika dan Israel nyerang Iran gitu ya, terus ya, juga ada perang-perang di tempat lain. mhm, Dan itu kan pasti dampaknya kepada kita juga pasti pasti, pasti akan, kerasa gitu ya. Terus juga aspek geoekonomi, heeh terjadi disrupsi dengan heeh, adanya perkembangan-perkembangan baru dalam hal kapital, dalam hal teknologi, AI, dan mhm lain-lain mhm, gitu. Jadi ini penting untuk kita lihat dalam lanskap besar. iya, heeh, Dan kita tahu kan founding parents kita, bukan founding fathers ya, iya, heeh, founding parents kita, itu kan perspektifnya selalu global kan. iya, Mereka selalu pengen menjadikan Indonesia itu heeh, salah satu key player di dalam iya, kancah global betul gitu loh. betul, Jadi betul-betul mereka itu bermutu internasional lah gitu mhm, ya. Nah, kemarin kan juga ada perbincangan tentang apa ya, soal asing misalnya ya, mhm mhm, tuduhan soal bahwa Pak Prabowo, dan narasi asing apa, padahal kan kita tahu hal seperti ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bincangkan ya. Bagaimana sih para founding fathers dulu melihat asing gitu ya. mhm, Jadi seperti itu. Terus juga soal misalnya LPDP kemarin ya, soal brain mhm drain dan brain gain lah gitu mhm, ya, itu bagaimana gitu melihatnya. Nah, menurut saya ini ada titik sambungnya ini kalau kita mmm, letakkan dalam konteks menjadikan, lanskapnya itu soal geopolitik dan ekonomi, mhm, tapi Indonesia ini jadi fokusnya oke gitu. oke, Kepentingan Indonesia, yang utama kan kepentingan Indonesia. iya Kita iya, sebagai orang Indonesia, ya allegiance kita, apa ya, ketaatan, ketundukan ketaatan ke tuntutan, kita, fokus, dedikasi kita kan kepada kepentingan Indonesia. betul, Nah, bagaimana sih kita melihat kepentingan Indonesia dalam konteks yang geopolitik dan geoekonomi sekarang ini? oke, Key player-nya apa aja? heeh Apa aja yang menjadi heeh pemain utama heeh, di dalam panggung semacam ini? oke. Silakan, Bung. Oke, makasih ya. Ini pertanyaannya berat mulai dari perang sampai brain gain dan mungkin pasti nyangkut LPDP. Iya, Kira-kira gitu iya ya. LPDP Yang lagi kan, rame kan. terus soal Akhirnya asing. asing, LPDP, perang. Iya, Terus betul. nyambungnya di mana Iya gitu. iya iya iya, Antara betul. beasiswa sekolah ke luar negeri, kemudian perang Iran melawan Israel dan Amerika, dan kemudian berbicara soal asing segala macam. Terus apalagi ditarik ke belakang gimana dulu para pendiri republik kita ya. Heeh, Yang harus diketahui ya, ini jarang sekali untuk disampaikan. Para pendiri republik kita banyak ya, tidak semua ya, itu yang utama, itu sebenarnya mereka tuh bukan sekedar nasionalis-nasionalis Indonesia loh, Bung. mmm, Mereka itu bukan sekedar nasionalis-nasionalis besar yang pernah lahir di tanah pertiwi kita, tapi mereka juga internasionalis loh. mmm, Dalam riwayat pemikiran dan riwayat jelajah perjuangannya, Bung Karno mungkin kita kenal sebagai nasionalis, tapi saat bersamaan dia internasionalis loh. dari segi bacaan ya, Bukan sekedar dari dibaca, segi dari tindakan-tindakan oke, ya politiknya ya. terutama setelah Indonesia merdeka. Tahun 55 sudah bikin konferensi Asia Afrika. Oh, iya iya, betul betul betul. Indonesia baru 10 tahun. Ya ya. Kemudian bikin gerakan non-blok, ya. Kemudian tokoh-tokoh Sultan Syahrir, Bung Hatta, mereka tuh dulu terlibat waktu kuliah di Belanda di Liga Anti Imperialis Internasional tahun 30-an. Tan Malaka kita Mmm, tahu ya, lebih banyak jelajah luar negeri, tapi dari Soviet, Cina, Belanda, tapi sampai perkebunan-perkebunan mmm, di Sumatera Utara sana, ya. Mereka mulai dari akar rumput sampai dunia dijelajahi semua. Nah, dan kalau kita lihat Republik Indonesia lahir juga kan juga salah satunya ditentukan oleh peristiwa politik, mmm, yaitu berakhirnya Perang Dunia Kedua di Teater Pasifik setelah Jepang menyerah, ya. Andai Jepang tidak menyerah mungkin ceritanya berbeda lagi kan beda lagi begitu ya ya kira-kira ya. ya. Jadi intinya, eee, lahirnya negara-negara bangsa juga karena faktor politik internasional, ya. Perang besar, Perang Dunia Kedua yang baru berakhir begitu. Nah, kalau kita berbicara bagaimana para pendiri republik, terutama katakanlah contohnya Bung Karno,
dan hubungannya dengan Pak Prabowo yang menarik ya. Pak Prabowo, Presiden Indonesia sekarang, dengan Bung Karno dan Syahrir dan Bung Hatta, Tan Malaka segala macam itu, mereka ini orang yang lahirnya itu menantang imperium, Hmm. menantang empire. Empire atau imperium kolonial Belanda, ya, yang kalah waktu tahun 42 diserbu Jepang dan memanfaatkan kalahnya imperium Asia Timur Raya Jepang. Hmm. Ya kan? Jadi lahirnya Republik Indonesia dan proses pematangan pikiran-pikiran politik para pendiri bangsa Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan sebagainya, itu lahir dari gejolak ketika imperium-imperium yang berkuasa ratusan tahun lagi berkelahi antara diri mereka sendiri. Ya, Perang Dunia I, ya, Imperium Rusia bersekutu dengan Imperium Inggris, ya, melawan Imperium Ottoman yang bersekutu dengan Imperium Austro-Hungaria. Ya. Imperium Ottoman dan Imperium Austro-Hungaria dan Jerman kalah oleh Imperium Rusia, Imperium Inggris, Imperium Prancis yang didukung oleh cikal bakal imperium baru namanya AS. Hmm. Kira-kira gitu ya. Jadi perkelahian antar imperium ini memunculkan kesadaran. Ya, tapi sebenarnya hari ini apakah yang terjadi juga sama? Kurang lebih dalam bentuk yang berbeda, kita melihat sebenarnya ya kurang lebih sama. Cuma kalau dulu imperiumnya itu adalah negara kedaulatan, negara berdaulat, yaitu Inggris Raya, Rusia Raya, Ottoman, hari ini terutama setelah abad 20, ternyata bukan sekedar negara bangsa, Hmm. ada juga imperium yang basisnya itu bukan rakyat. Ada imperium kekuasaan maha besar yang basisnya bukan rakyat, bukan wilayah, lambangnya bukan bendera, nggak ada lagu kebangsaannya, tapi juga nggak kalah pentingnya bertarung, yaitu modal, Hmm. transnasional capital, modal lintas bangsa. Ada juga selain modal ada namanya teknologi lintas bangsa. Hmm. Nah, ini yang terutama lahir setelah Perang Dunia Kedua, ya, karena kita tahu ada penemuan-penemuan teknologi, sains, dan kemudian penemuan pendirian Bretton Woods, ya, dijadikannya dolar sebagai mata uang yang menjadi anchor dari banyak mata uang di dunia tahun 71 begitu ya, terutama juga setelah Perang Dunia Kedua Amerika menang, ya. Perkelahian-perkelahian itulah yang kemudian membuat peta ini berubah dan hari ini diubah lagi. Oke. Hari diubah lagi. Jadi ada negara bangsa, ada modal internasional, ada teknologi internasional. Jenis-jenis kekuatan inilah sekarang lagi berkelahi. Hmm. Nah, jadi menurut saya Interplaynya itu di interplaynya antara tiga berkelahi itu. elemen tadi Nah, itu ya. di dalam keadaan seperti itu, Bung Karno keluar dengan jawaban Asia Afrika, keluar dengan jawaban non-blok, ya, ya. Bahkan nantinya secara lebih radikal keluar dengan jawaban NEVOS, New Emerging Forces, Hmm. kekuatan-kekuatan yang baru merdeka yang menunggu runtuhnya kekuatan-kekuatan lama yang sedang runtuh, Old DEFOS, Old Established Forces. Ya, meskipun pada akhirnya Bung Karno gagal, Ya, gitu ya. kan. Nah, hari ini Pak Prabowo menyaripatikan, merangkum perjalanan itu ke dalam 5 value, 5 nilai utama yang menjadi ciri-ciri Pak Presiden Prabowo. Agar di dalam pergolakan yang Bung sebut tadi, benturan geopolitik, benturan geoekonomi, negara bangsa berperang dengan negara bangsa ditelikung oleh transnasional kapital, Hmm. negara bangsa di-skip, ya, dikalahkan kecerdasannya oleh transteknologi kapital, gitu ya. Pak Prabowo mencoba merumuskan ini, apa Indonesia harus bekerja di mana. Nah, Pak Prabowo itu ada 5 nilai yang menurut saya simpulkan ya setelah saya mengikuti menjadi anak buahnya beliau Hmm. selama kurang lebih setahun ini. Kesimpulan saya Pak Prabowo itu fokus di 5 hal. Tuh. Satu, kehadiran global Indonesia. Indonesia harus terlihat di dalam kancah global. Hmm. Ya, apa kehadiran di kancah global? Ukurannya bagaimana? Nah, kalau bangsa kita tidak muncul dalam perbincangan Piala Dunia dan nggak muncul juga dalam perbincangan Perang Dunia, itu udah jangan dianggap sebagai hadir. Ya, ya. Kalau Piala Dunia kita jelas nggak masuk ya, Bung ya. Ya, ya. Tapi kalau perbincangan Perang Dunianya, bukan berarti ikutnya ya, tapi mencegah Perang Dunianya harus ikut. Hmm.
Piala Dunia udah nggak ikut, tapi dalam Perang Dunia harus ikut. Ikut bukan untuk terlibat perangnya, ikut perbincangan untuk mencegahnya. Hmm. Satu, kehadiran global, global presence. Tapi global presence itu hanya mungkin terjadi kalau ada persatuan nasional. Oke. Ya kan? Nah, kita tadi malam Pak Presiden mengumpulkan mantan-mantan presiden, mengumpulkan wakil presiden, ketua-ketua partai yang bahkan tidak ikut di dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, ada Pak Muzamil dari PKS juga ikut. Hmm. Sayang Bu Mega tidak ikut ya. Ya, ya. Sayang Bu Mega tidak ikut, tapi Pak Jokowi ada, Pak SBY ada, Mbak Puan ada kan? Mbak Puan sebagai Ya, DPR RI ya, ya, sebagai ya. DPR RI ya tentu saja. Ya, sayang tidak semuanya terlibat ya. Nah, persatuan nasional itu saat keduanya tuh nilai kedua Pak Prabowo untuk menopang kehadiran global, ada persatuan nasional. Agar orang mau bersatu, ini hubungan dengan program Pak Prabowo ya. Agar orang mau bersatu sebagai orang Indonesia, ya harus ada keadilan sosial dong. Hmm. Harus nggak ada kemiskinan dong. Makanya syarat persatuan nasional yang sejati nggak ada kemiskinan. Itu nilai ketiga Pak Prabowo, nggak ada kemiskinan atau nggak ada ketimpangan sosial. Syarat keempat, harus tidak ada kebodohan agar rakyat Indonesia punya visi global. Yang kelima ya harus anti kebocoran, anti korupsi, anti inefisiensi. Ya kira-kira Pak Prabowo anti inefisiensi. anti kebocoran lah. Dan Anti kebocoran isinya anti korupsi dan anti inefisiensi sebenarnya ya, okay, kebocoran ya. Jadi kehadiran secara global ditopang oleh persatuan nasional, ditopang oleh rakyat yang tidak miskin, ditopang oleh rakyatnya yang tidak bodoh, ditopang oleh birokrat dan pengusaha kita yang tidak bocor. Oke. Ini kalau ini syarat terpenuhi, global presence kita, meskipun mungkin kita angkatan bersenjata kita belum nomor wahid gitu ya, tapi ini akan menjadi penopang dan itu akan membangkitkan kepercayaan diri bukan cuma Pak Prabowo, tapi presiden-presiden Indonesia selanjutnya. Itu Bu, kira-kira. Oke. Ya. Nah, dalam konteks saya pengen kembali ke soal interplay tadi itu. Interplay ya. Interplay antara 3 key players di dalam geopolitik dan geoekonomi saat ini ya. Negara bangsa, negara yang berdaulat lah Negara ya. berdaulat. Kemudian capital ya, transnational capital gitu ya. Meskipun soal capital ini kan memang sudah, kalau kita lihat Karl Marx zaman dulu kan memang sudah melihat ini sebagai hal penting gitu. Tapi ini kan karena dia wataknya transnasional itu menjadi sesuatu yang, dan dalam konteks yang baru ini juga key player yang masih gitu. Masih. Terus juga yang tak kalah penting teknologi ya. Antar lintas bangsa, Antar lintas bangsa, dan itu jauh menjadi hal yang tak kalah penting setelah ada AI gitu ya. Ada teknologi yang berbasis apa ya, akal buatan lah gitu ya. Akal imitasi. Nah ini gimana menjelaskannya itu? Terus kemudian bagaimana 5 elemen, bagaimana Indonesia berperan. Nah, kenapa saya katakan Pak Prabowo dengan 5 nilai yang menopang Pak Prabowo dan presiden-presiden selanjutnya ya, adalah karena di dalam negara bangsa ini sendiri, Bung, di dalam negara bangsa itu sendiri, itu ada semacam kasta-kastanya. Ya. Ada kasta pertama adalah negara-negara yang menjadi integrator sistem. Ya. Ada 5 negara besar menjadi integrator sistem, Amerika, Jepang, Korea Selatan, Perancis, Jerman ya. Yang kira-kira itu mereka itu menguasai sekitar 41 triliun US dollar. Itu kasta pertama itu. Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Perancis, Jerman. 5 besar itu. Cina belum? China itu sekarang ada di kasta kedua sebenarnya masih. Dia itu menjadi pusat manufaktur canggih. Kalau integrator sistem adalah negara-negara yang nggak terlalu produktif memproduksi barang, seperti diskusi kita lalu, ya. Warganya itu, orang kayanya itu nongkrong-nongkrong saja, ya. Tidak banyak memproduksi, yang mensubkontrakkan, kerja bikin mobil, kerja bikin kulkas, kerja bikin handphone, kerja bikin apa, disubkontrakkan di kasta kedua. Yaitu negara-negara yang menjadi pusat manufaktur canggih. China, Vietnam, Meksiko, Malaysia, Thailand. Itu kasta kedua, itu pusat manufaktur canggih sekitar nilainya 22 triliun US dollar. Israel belum. Ini masifnya, quantity. Quantity, not necessary quality. Cuma di kasta kedua ini China menggabungkan kuantitas dan kualitas. Tetapi dia belum menjadi integrator sistem.
Yuan belum mengatur mata uangnya. Makanya China kan dengan adanya BRICS ingin membuat mata uang BRICS kan, agar China sebagai kakak tertua di negara kasta kedua, yaitu pusat manufaktur canggih, Ya. ya, bisa masuk menjadi integrator sistem. Hmm. Kalau Indonesia itu di kasta ketiga, yaitu jangkar sumber daya alam, jangkar komoditi mentah, ya. Indonesia, Brazil, ya, Saudi Arabia, itu di sana kekuatannya. Even Australia, even Kanada, mungkin mereka punya teknologi canggih, tapi yang paling kuatnya adalah karena mereka punya sumber daya alam luar biasa. Itu jangkar jangkar raw material, Hmm. jangkar raw materialsnya di sana. Nah, itu suplainya. Demand-nya ada negara-negara yang kasta keempat untuk menggerakkan permintaan domestik seperti India, Filipina, Pakistan, Bangladesh. Kemudian kasta yang keempat adalah negara-negara yang sebenarnya tidak banyak manufaktur, ya, kecil, sumber daya alam yang nggak ada, seperti Singapura, semacam Belanda, segala macam. Nah, ini di negara-negara yang aktor negara berdaulat aja ada kasta-kastanya. Cuma masing-masing gimana caranya naik menjadi integrator sistem. Nah, China, tier kedua itu, dia yang paling kuat. Dia yang paling kuat, tapi dengan dia mencoba menguasai teknologi dan menguasai kapital, dia ingin masuk ke kasta pertama menjadi integrator sistem. Hmm. Indonesia masih tier ketiga nih. Dan masuknya pun masuk yang super kilat gitu ya, pengennya ya. Paketnya, nah ini menarik perbincangan. Kalau perbincangan kita lakukan 10 tahun lalu, ya, tesis-tesisnya Freedom Institute, Hmm. tesis-tes lamanya Rizal Malarangeng mungkin berlaku. Tapi hari ini dengan kasus China, ternyata ada jenis ekonomi kapitalisme juga, Oh, tapi bukan kapitalisme pasar bebas, ya, ya. tapi kapitalisme negara. Hmm. Nah, China membuktikan, kemudian disusul Vietnam hari ini membuktikan bahwa mereka siap untuk dari tier kedua pusat manufaktur canggih. Kalau Vietnam pun masih agak jauh ya. Terutama China, ini bisa masuk ke kasta pertama itu. Nah, kasta pertama yang di integrator sistem. Ya. Makanya China buat BRICS. BRICS itu adalah rangka China ingin mengkonsolidasikan transnasional kapital. Tapi dengan teknologi Huawei, ByteDance, DeepSeek, Alibaba, Tencent, BYD segala macam, ya. Dia ingin bukan cuma semua barang itu produksi negaraku, tapi juga aturan main itu harus menjadi Hmm. produksi negaraku. Nah, sekarang ini China belum sepenuhnya masuk ke aturan main. Pemain-pemain masih seperti Amerika itu. Nah, inilah yang kemudian terjadi perkelahian hari ini. Nah, kan Amerika nggak mau dong China catching up. Apa nih yang bisa membuat China nggak usah terlalu cepat? China nggak usah terlalu cepat, terutama dari segi teknologi. Hmm. Apa yang membuat China nggak bisa terlalu cepat nih? Nah, kebetulan ada CEO Nvidia namanya Jensen Huang. Dia bilang, AI itu ada 5 lapis. AI itu ada 5 lapis. Lapis pertama itu energi, lapis kedua model, lapis ketiga adalah infrastruktur. Maaf, lapis pertama energi, lapis kedua connectivity, infrastruktur, lapis ketiga model, lapis keempat algoritma, lapis kelima aplikasi, energi. Nah, AI itu harus dibangun yang kuat itu dari energinya. Nah, energi inilah yang membuat China bisa ngejar di AI yang empat atasnya. Hmm. Bagaimana dipotong di energinya. Oleh Amerika. Ya, makanya kasus Venezuela terjadi. Dan saya curiga kasus Iran yang menyuplai energi minyak ke China, yang menjadi penopang AI-nya Hmm. dan penopang manufakturnya, itu dihambat. Ya. Meskipun Cina sudah menemukan, tapi Cina lucu untuk AI-nya, modelnya yang ketiga ini, dia sudah menemukan model yang hemat energi. Jadi Hmm. mau dipotong di sini, tapi modelnya Cina sudah lolos duluan nih ke model-model DeepSeek yang katanya yang trainingnya dengan biaya lebih murah, Ya, ya. penyerapan tenaga airnya, penyerapan tenaga suranya, energi minyaknya segala macam menjadi murah. Artinya Bisa, China sudah sudah lolos, antisipasi sudah sebenarnya ya. antisipasi di Jadi level level ketiga kalau AI. terlalu mengandalkan pada energi, begitu dihalangi atau dipotong Amerika atau Nah, ini, mereka tapi terutama kalau yang energi minyak itu bukan untuk AI-nya, Bung, untuk manufakturnya. hmm, Untuk hmm. manufakturnya.
untuk pelistrikannya segala macam. Jadi perkelahian perang-perang ini harus dilihat seperti itu. Nah, Indonesia yang di tier ketiga sebagai jangkar sumber daya alam, Pak Prabowo kan ingin hilirisasi dimulai oleh Pak Jokowi, ya Ya. kan? Dimulai oleh Pak Jokowi ya. Hilirisasi berapa? Hilirisasi adalah langkah pertama dari negara tier ketiga yang merupakan jangkar sumber daya alam untuk masuk menjadi negara advanced manufacturing. Oke. Ya, yang sekarang ditempati oleh China, Vietnam, Meksiko, Malaysia gitu Hmm. ya. Indonesia oleh Pak Jokowi dan dilangsung oleh Pak Prabowo, oke kita sekarang jangkar sumber daya alam. Nikel, minyak, minyak nggak terlalu, nikel, tembaga, timah segala macam, emas. Dengan ada hilirisasi, ini lagi mau naik ke tier kedua. Ini mulai dengan naik tier kedua, artinya Indonesia mau hadir secara global secara ekonomi, hadir secara global secara teknologi, ya, untuk naik kelas ke tier kedua, begitu. Sekali lagi, dasarnya adalah persatuan nasional, anti kemiskinan, anti kebodohan, dan anti kebocoran, begitu kan? Ya, ya. Itu dari segi ekonominya. Dari segi pertahanannya, kita tahu bahwa kita bukan negara tier pertama juga dalam soal teknologi militer. Dan dilakukan Pak Prabowo apa? Kok orang bingung ya Pak Prabowo? Kok kemarin berdiri bersama Putin, bersama Kim Jong Un, bersama Xi Jinping pada waktu peringatan 80 tahun kemenangan China atas fasisme Jepang di Tiananmen. Hmm. Kok sekarang dengan Trump? Ya, Kok sekarang ke BOP? ya. Kenapa? Sederhana saja, Bu. Kita, hard power kita belum cukup kuat untuk ofensif. Hmm. Kita dalam posisi aktif defensif. Artinya postur pertahanan kita defensif, postur politik luar negeri kita defensif, ya, nggak ngerecoki, nggak rese urusan negara lain, tetapi aktif untuk memastikan ruang pergaulan antara bangsa ini aman untuk Indonesia. Hmm. Wajar, wajar. Bung Karno juga melakukan zigzag yang sama tahun 50-60-an, Bung. Bung Karno ke Amerika, ke Soviet pakai pesawat Amerika Pan Am. Merayu Amerika, bantu dong merayu Belanda supaya pergi dari Irian. Amerika awalnya ragu-ragu, ya udah aku ke Soviet. Minta senjata, minta kapal selam, minta kapal KRI Irian, minta pesawat TU segala macam, ya. Baru setelah itu Belanda pergi dirayu oleh Amerika, Indonesia kuat loh kalau diperserang Indonesia kamu nggak akan menang. Bung Karno juga melakukan itu, zigzagnya orang kalau kalian tahu, zigzagnya terutama di tahun 50-an awal, 50-an sama 60-an awal, zigzag. Mulai dari 62 setelah Irian aman, Belanda pergi, baru Bung Karno take side, betul. Setelah Belanda pergi dari Irian. Hmm. Setelah Belanda pergi dari Irian, Bung Karno ke timur. Tapi sebelum Irian, Bung Karno zigzag. Bikin Kausi Freski Afrika, bikin non-blok itu sebenarnya adalah gerakan melingkar Bung Karno secara geopolitik, global, regional, untuk ngambil Irian. Begitu Irian pergi, Belanda pergi. Belanda pergi, baru Indonesia mulai sangat condong ke timur. Untuk transnasional teknologinya mulai ke timur, tapi kan nggak selesai ya. Ya. Hilang ya. Bung Karno kan Januari 65 sampai bicara pidato. Indonesia akan punya bom nuklir Januari 65 gitu. Sampai ke sana ya. Ya, sampai seperti itulah keadaannya gitu, kira-kira gitu. Dan Januari 65 terus setelah itu ya wis, the rest is history. Iya. Nah, terus oke, negara bangsa. Terus kalau kapital? Nah, kapital ini menarik ya, Bung. Kapital ini kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa aktor ya, yang itu sebenarnya melampaui negara, ya. Aset manajemen ya, aset managers di level global. Yang ngurusi uangnya orang-orang kaya, tapi aset-aset manajer ini, perusahaan-perusahaan ini sebenarnya tidak terikat pada negara. Ya seperti BlackRock, Vanguard, ada 5 besar tuh State Street, JP Morgan tuh 5 besar di dunia itu kira-kira asetnya sekitar 30 triliun US dollar. 30 triliun US dollar. Kemudian aset manajer yang melekat pada negara. Itu sovereign wealth fund. Contohnya seperti Khasanah Malaysia. Danantara kita baru punya. Ya. Temasek gitu ya. Temasek. Nah, Indonesia bikin Danantara sebenarnya itu adalah upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo nih ya, untuk membuat Indonesia punya konsolidasi kapital bertaraf internasional di bawah kontrol negara. Di bawah negara berdaulat Indonesia gitu ya.
kemudian ada BPJS, dana pensiun segala macam. Ya, di dunia ada tuh ketiga tuh dana pensiun, itu juga masih melekat pada negara, pada people. Kemudian raksasa asuransi banyak tuh, itu pemain-pemain kapital internasional tuh. Kemudian apalagi hedge fund, kemudian bank sentral. Nah, bank sentral, kemudian dana kekayaan negara, sovereign wealth fund, itu adalah kekuatan kapital, bisa transnasional, bisa nasional, yang melekat pada negara. Kalau dana pensiun, asuransi transkapital yang melekat pada rakyat, people ya. Kayak GPIF, kayak, apa namanya, Allianz, China Life, itu ke people-nya. Udah ada juga hedge fund, ada Blackstone, ada macam-macam lah ya. Itu masing-masing bergerak, masing-masing bergerak. Nah, kalau tadi di negara, manusia itu identitasnya punya paspor, Hmm, warga negara. Saya punya paspor Indonesia, Bung punya paspor ya. Indonesia, eee, Tias punya paspor Indonesia, Setianingsih itu cuma anaknya paspor Inggris gitu kan, warga negara, warga negara. Tapi kalau di capital ini bukan warga negara, ini citizens of capital, warga modal. Hmm, Orang-orang yang mungkin paspornya Indonesia, tapi allegiance-nya tidak kayak Indonesia. Dia uangnya sudah lintas negara, dia bagaimana memainkan uang di sana, beli saham di sini, hedge fund di sini, lintas. Yang mungkin paspornya Indonesia, tapi bisa jadi kesetiaannya adalah kesetiaan kepada bagaimana BlackRock ngatur uangnya, bagaimana Blackstone ngatur uangnya. hmm. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kekuatan-kekuatan ini kebanyakan memang pusatnya di Amerika, Eropa, dan Jepang. Amerika, Eropa, dan Jepang. China, China, Rusia, Iran pada tingkat tertentu, itu mencoba menjinakkan kekuatan transkapital, kapital bertaraf internasional tetap tunduk pada negara. Ya, Bank of China Hmm. segala macam, itu tetap tunduk pada negara. Indonesia dengan Danantara sebenarnya juga ingin kekuatan kapital ini bertaraf internasional, lintas bangsa, Hmm. tapi tetap tunduk pada agenda-agenda strategi nasional. Indonesia mulai dengan Danantaranya Ya, ini, ya. kira-kira seperti itu. Sementara yang lain kayak maksudnya BlackRock ya segala macam itu, kemudian JP Morgan, itu agendanya juga belum tentu sesuai dengan agenda nasional interestnya Amerika, belum tentu tuh, Hmm. Bung, belum tentu juga. Trump menyebut mereka sebagai bagian dari deep state juga, Oke. ya. Trump menyebut mereka sebagai bagian dari deep state juga yang ngerecoki uang. Makanya slogan Make America Great Again, mengapa Trump sebagai presiden Partai Republik agak berbeda dengan presiden-presiden Partai Republik yang lain yang mendorong transnasional kapital seperti Reagan misalnya, seperti Bush. Kenapa Trump ini kanannya bukan kanan mengabdi kapital Hmm. internasional, kanannya mengabdi pada negara berdaulat Amerika. Makanya kita lihat tindakan-tindakan Trump itu kita lihat dia menjauh dari pasar bebas. Dia American first. Ya. Sebenarnya ingin melakukan kontrol lagi terhadap transkapital dan transaksi teknologi yang memang kebanyakan dari mereka ya condongnya ke Partai Demokrat. Oke. Iya, Ya, ya. condongnya ke Partai Demokrat ya. Amerika atau Trump itu ingin konsolidasi lagi agar ini gua kontrol lagi, make America great again. Harvard, pendidikan. Google, banyak perisetnya dari China, enggak usah, yang turunan-turunan China keluar aja. Oh kata Google, "Loh kami kan bisa ngerekrut mereka, kami butuh teknologi, enggak ada. Yang Cina-Cina kita awasi kalau perlu." Untuk pertama kalinya Presiden Amerika menganggap orang-orang berpaspor asing atau warga negara Amerika yang keturunan asing, yang kerja di perusahaan miliknya orang Amerika tapi jangkauannya global, untuk pertama kalinya dianggap sebagai spy. Hmm. Bahkan mahasiswa, profesor-profesor dari terutama dari China ya, yang ngajar di Harvard, ngajar di MIT, diusirin. Bahkan mahasiswanya pun yang banyak nyuplai tuition fee, Ya, SPP untuk memperkaya Harvard, pemasukan buat universitasnya ya, ya. swasta itu pun nggak boleh, nggak boleh. Karena apa? Sebenarnya pada tingkat tertentu, Trump ingin mengkonsolidasikan diri pada negara. Jadi saya bayangkan ketika Trump muncul hari ini dengan Make America Great Again, dia tahu bagaimana China bisa ngejar Amerika. Dengan cara mengontrol transnasional kapitalnya dan trans teknologinya di bawah negara. Sementara mereka keteteran hari ini. Nah, aku ingin pastikan kekuatan teknologi yang bayar pajak
di tempatku terdaftar sebagai perusahaan Amerika, betul-betul membuat Amerika great again. Gitu loh, kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Makanya perilaku globalnya Trump berbeda dengan presiden-presiden Republik yang lain, partai Republik yang lain yang dorong perdagangan bebas. Trump tidak. Sekutu tradisional saja jadi gencat kok. Ya. Apalagi China. Meskipun saya yakin ketika titik optimum terjadi, kira-kira if I were Trump, atau kita coba membaca pikiran Trump adalah, pada akhirnya kita nggak bisa bendung China yang berhasil melahirkan transnasional kapital dan transnasional teknologi yang tunduk pada negara China. Ya, pada akhirnya titik optimalnya adalah kita bagi dunia. Mengapa Amerika memunculkan lagi doktrin Monroe? Ya, revitalisasi doktrin Monroe. Ya udah, lu jangan ganggu gua. Ya. Gua punya wilayah belakang namanya Amerika Latin, American Amerika Tengah. Hemisfer. Ya. Hemisfer gua. Kayak terasnya gitu Terasnya, atau backyard. Wilayah pengaruh lah. Iya, wilayah pengaruh. Sphere of influence. Sphere of influence. Rusia dengan proyek Eurasianya. Rusia kan mengatakan kami bukan Eropa, kami adalah Eropa sekaligus Asia. Ya. Makanya saya curiga pada akhirnya akan ada rekonsolidasi ex-Uni Soviet. Kalau China, Taiwan. Ya. Cuma karena Jepang dan Korea Selatan itu allegiance-nya ke Amerika, dia tidak berbasis geografis. Dia masuk ke Afrika. Masuk ke Asia Tenggara, China kira-kira gitu. Nah, itu artinya negara-negara ini punya proyeksi global. Punya global projection dan punya global strategi. Ya. Amerika melihat, ibaratnya gini, Amerika itu kayak orang tua, negara Amerika itu kayak orang tua yang biarkan anaknya berkreasi tapi nggak pulang-pulang lagi. Kira-kira Amerika bilang, buat rumah Amerikamu besar kembali. Karena apa? Kalau you pada pergi, ya, you nggak tunduk pada strategi Amerika, ini ada musuh kita nih, yang tadinya miskin, jauh di atas, jauh di bawah kita, kok bisa ngejar kita? Karena apa? Si orang tua Cina ya, penguasanya itu mendisiplinkan anak-anaknya yang cerdas. Anak-anaknya yang kaya didisiplinkan. Kalau you, anak-anak kayaku, yang pintar-pintar nggak disiplin, ayo balik lagi. Ya, udah Nvidia mau cari kaya, mau ekspor ke Cina, lu artinya mau ngasih pinter musuh kita nih. Udah, Nvidia jangan ekspor lagi Blackwell, jangan ekspor lagi Nvidia. Kalau sekedar urusannya untung, pasar terbesar Nvidia di China. Dan tentu pajaknya bisa ke Amerika kan, bisa memperbesar Nvidia. Tapi Trump tidak berpikir kayak gitu, tidak berpikir keuntungan, berpikir kecerdasan semikonduktor atau chipnya, GPU-nya punya Nvidia bisa memintarkan rumah tangga yang lain yang menjadi pesaing kita. Make America great again. Jangan cari untung. Tahan. Kira-kira seperti itu. Amerika punya kemampuan seperti itu. Eropa mencoba itu tapi gagal. Makanya kemarin mulai dari Keir Starmer, ya, Kanselir Jerman, ya, kemudian Raja Spanyol, ya, datang ke Cina. Mereka gagal untuk lawan China seperti Amerika lawan China kan kira-kira gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu persaingan di teknologi dan mencoba menundukkan kekuatan transnasional teknologinya dan transnasional kapitalnya, terutama teknologinya. Seperti itu kira-kira. Pertarungannya sebenarnya hari ini seperti itu. Jadi ketika Amerika mengecat Venezuela, mengecat Iran, itu adalah bagian untuk menyetop agar Cina nggak punya pasukan energi untuk mereka memajukan manufakturnya dan memajukan AI-nya untuk mencegah Cina agar tidak masuk negara tier 1 sebagai sistem integrator. Tapi ya oke lah, sebagai advanced manufacturing nggak bisa dicegah. Udah terlalu, semua hal sudah bisa diproduksi Cina. Fisik. Ya. Yang harus dijaga adalah jangan sampai China memproduksi pikiran. Jangan sampai China memproduksi algoritma. Jangan sampai China memproduksi AI yang mengatur semuanya. Karena kalau soal AI kan soal pikiran. Soal algoritma kan soal pikiran. Naik barang nggak apa-apa lah. Meskipun akhirnya China bisa bikin sendiri dan modal lebih murah. Kira-kira gitulah. Dilarang-larang pun tetap aja bisa lolos. Tetap aja bisa lolos. Dia gencet energinya, nemukan model yang hemat energi AI-nya. Kira-kira gitu. Ya. Nah kalau dalam konteks teknologi? Ya teknologi tadi ya, bahwa pertarungannya hari ini adalah bagaimana Amerika terutama mengecat China supaya tadi itu
tidak bisa masuk ke Oke oke. teknologi yang AI-nya tinggi. Ya Udah ya. manufacturing sudahlah. Oke oke. Tapi manufacturing pun dikunci. Jangan Mhm. sampai semikonduktornya dipegang. Jangan sampai semikonduktor dipegang karena semikonduktor penguasa itu Taiwan, Mhm mhm. TSMC jelas ke Amerika, Samsung Korea Selatan jelas ke Amerika, Mmm. ASML Belanda jelas ke Amerika, Nvidia jelas Amerika, Ya. Intel jelas Amerika, semikonduktor, ya. Kemudian energy storage-nya, begitu lingkaran energy storage, Cina sudah menemukan produk-produk pabrikan mobil yang energinya nggak tergantung fosil, listrik. Mhm mhm. BYD, Geely, segala macam. Kemudian adalah Xiaomi juga bikin mobil-mobil seperti itu ya, ke situ. Walaupun di situ ada Tesla juga di situ ya, Ya sebagai ya. teknologinya. Tapi Cina kuat nih di energinya. Bagaimana keluar dari ketergantungan pada energi fosil dengan Mmm, listrik, mhm mobil mhm. listrik misalnya seperti itu. Nah, yang Eropa juga mencoba ke sana, gagal lagi. Amerika dengan Teslanya sempat merajai, tapi ditantang oleh BYD, ditantang oleh Geely, ditantang oleh Xiaomi segala macam. Nah, pertarungan di situ. Kemudian di AI, lingkaran ketiga ini adalah AI itu, AI dan kuantum ya. Itu ada Microsoft, Google, Amazon segala macam, IBM, Meta. Amerika semua tuh. Ya. Amazon, Google, Microsoft, yang 5 besar ya, Meta. China untuk ya, untuk ini muncul DeepSeek, muncul Qwen punya Alibaba, muncul ByteDance dengan Seedance-nya yang kemarin bikin heboh Hollywood. Ini ada Seedance, Bung. Mmm. Seedance ini buatan ByteDance yang punya TikTok, bikin gembar Hollywood. Mmm. Apa maknanya gembar Hollywood, Bung? Di dalam sebuah negara ingin menjadi integrator sistem, itu dia juga harus menguasai budaya dan cara berpikir orang. Mmm. Hollywood adalah departemen agitprop-nya Amerika. Ya. Tiba-tiba Amerika kalah perang Vietnam, dia bisa ciptakan tentara Amerika namanya Rambo, Heeh. sendirian bisa ngelawan Vietcong gitu kan. Itu kan memberikan prosesi waktu kita SMA kita kagum, bro. Wah, Amerika menang ya di Vietnam walaupun kenyataannya Sendirian kalah. lagi sendirian lagi. Sendirian lagi ya, kira-kira gitu, sendirian lagi kan gitu. Walaupun saya nggak pernah kagum soal itu ya. Eh, Artinya membuat persepsi. Mmm. Hollywood nih, Bung. China ada namanya Seedance, AI yang bisa bikin video AI realistisnya sama dengan produksi Hollywood, mukanya muka Tom Cruise, mukanya muka apa gitu, bintang-bintang film American Real, tapi AI. Ya. Dibuat dalam waktu cepat. Makanya Hollywood bilang, protes. Loh kok lo ambil copyright-ku? Kok tiba-tiba lo munculin Spider-Man? Ini punya kita Spider-Man nih. Ya Kok ya. munculin Avengers? Itu punya Hollywood nih. Dan aktor yang jadi Spider-Man kan ada, aktornya manusia. Kok Ya. Cina Spider-Man bukan aktor manusia, AI. Ini baru 1 bulan yang lalu nih. Mmm. Geger Hollywood. Jadi kalau dulu DeepSeek tahun lalu bikin geger Silicon Valley, pusat teknologi transkapital, ya, dengan DeepSeek-nya, kecerdasannya sama, sekaligus bikin geger Wall Street, ya, sampai Nvidia turun berapa ribu Mhm triliun mhm. sahamnya, goncang di Wall Street, di pantai barat Amerika, Silicon Valley dan Wall Street, lambang transnasional teknologi dan lambang transnasional kapital, geger oleh DeepSeek Januari 2025. Ini Januari atau Desember 2025, Seedance bikin geger Hollywood. Jadi pusat-pusat ototnya Amerika dan otaknya Amerika, Wall Street, Ya. Silicon Valley, Hollywood dihajar oleh DeepSeek dan Seedance. Mmm. Nah, ini pertarungannya di sana, ya. Ini pertarungannya di sana. Ya ya. Yang kemudian ya ini akan keluar lagi si DeepSeek dengan V4, V4 yang nanti bisa teks, bisa video, bisa grafis. Mmm. Teks ke video. Kira-kira mungkin nanti bisa bikin film, pengusaha ngomong, "Bikinin gua film, riwayat hidup Hasyim Azhari dong, bacakan segala macam prompt-nya ini." Muncul AI-nya, Gila. film short movie barangkali Ya ya. tentang riwayat Hasyim Azhari, misalnya ketemu dengan muridnya, dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Bagaimana coba bikinkan gua film, Hasyim Azhari, Kiai Haji Ahmad Dahlan ngaji sama Kiai Syekhona Holil, Mmm. Madura. Bung ngomong gitu kira-kira ya. Ya ya. Oh dibikinkan kok, ada Syekhona Holilnya di Maduranya, ada Ahmad Dahlannya, ada Hasyim Asy'arinya, mereka belajar sama-sama di Mekah, dengan kesimpulan satu bikin NU, satu bikin Muhammadiyah. Muhammadiyah, ya. Loh, Anda bisa kayak gitu? Mukanya persis Syekhona Holil Mmm. mungkin, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bisa seperti itu, hanya dengan mengucap. Mmm. Jadi udah manusia dengan ada AI hari ini, AI multimodal itu, Mmm. dari teks kepada visual,
itu harusnya sudah bisa kun fayakun meskipun dalam bentuk Iya, iya, 2 iya. dimensi. Ya Iya, kalau nanti iya. tambahin teknologi holografik bisa kun fayakunnya jadi Iya. holografik 3 dimensi. Jadi pada mulanya adalah kata, tapi setelah itu muncul visual, gitu ya. Padahal adalah kata, jendela terang, Iya, fiat lux, fiat lux, ya. kun fayakun. Nah, Kira-kira gitulah. ini saya mau kembali kepada pokok persoalan kita, Bung, Mhm, mhm, soal mhm. ya Indonesia ya, Nah, Indonesia di positioning mana? Indonesia Indonesia itu di kan. mana? Betul, Karena ini kan pada akhirnya kan kita sebagai warga negara yang Ya, patriotis lah. ya, Itu ya. kan narasi tentang patriotisme itu kan pada akhirnya kan soal allegiance terhadap Ketaatan kepada kepentingan nasional. nasional kan. Betul. Yang penting itu gimana agar kita maju, Mhm, gitu kan. Kemajuan Indonesia. mhm. Nah, ini kan memang menjadi sumbu, menjadi poros yang kemudian mendasari diskurs tentang tadi itu soal asing misalnya kan, soal wah Prabowo narasi retorikanya anti asing tapi kemudian kok eh, dia punya penasehat atau konsultan orang asing misalnya. Terus juga soal LPDP kan, Oh, kok sudah gitu. pinter, sudah apa tapi kok malah bekerja di negara lain, kok tidak mengabdi. Nah, pengertian mengabdi juga kemudian kan ini mengalami Ah, terdekonstruksi kan gitu. ya, 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 ya. Jadi dengan konteks yang seperti itu ada interplay antara negara yang berdaulat, Ya. terus kemudian transnasional Mhm, capital tadi, mhm, terus dengan kekuatan juga mhm, transnasional teknologi lah ya, mhm. AI dan seterusnya yang tadi Anda gambarkan. Bagaimana kemudian kita memaknai kembali soal Kembali ke Ibu Pertiwi, yes. allegiance ke Ibu Pertiwi. Bagi saya gini, ini pertama-tama punya paspor Indonesia belum tentu allegiance ke Indonesia. Hmm. Paspor Indonesia hanya menjelaskan Anda warga negara Indonesia. Tapi apakah itu menjelaskan Anda warga datanya Indonesia? Apakah itu menjelaskan Anda warga modalnya Indonesia? Belum tentu. Ya kan? Satu itu. Jadi asing dan tidak asing memang harus beyond paspor. Ya. Allegiance kan soal itu ya, Ya, kesetiaan. Ya. ya. Kedua, menurut saya mengabdi Indonesia bukan soal fisik di mana, tapi Anda menjadi bagian dari ekosistem negara, ekosistem modal, dan ekosistem teknologinya Indonesia. Hmm. Anda bisa tinggal di Jakarta, tapi Anda menjadi bagian dari ekosistem modal dan ekosistem teknologi luar, ya Anda bukan Indonesia sebenarnya. Anda mungkin apply-nya ke BlackRock, Anda Hmm. apply-nya ke Google. Saya nggak mengatakan orang yang kerja di Google tidak patriotik, saya Hmm. tidak mengatakan begitu. Tapi Anda punya misi nggak ketika Anda kerja di Google? Anda belajar, kemudian buat Google versi Indonesia. Hmm. Ketika Anda kerja di Huawei, Anda punya misi nggak? Kita buat Huawei-nya Indonesia. Anda kerja di Silicon Valley, Anda punya misi nggak? Anda kerja di Shenzhen, Anda punya misi nggak untuk buat semacam Shenzhen-nya Indonesia, Hangzhou-nya Indonesia, atau Silicon Valley-nya Indonesia, Bay Area-nya Indonesia. Anda punya visi dan misi itu nggak? Oke, satu. Kedua, memang ekosistem ini belum terbentuk di Indonesia. Ya. Yang menarik, China dulu adalah ketika mengirim orang ke luar negeri, terutama di eranya Deng Xiaoping, Deng Xiaoping ya. China membangun struktur industri yang Sorry, ke luar negeri itu khususnya ke Amerika ya. Jadi Amerika dan mengirim Eropa, barat, Amerika dan Barat lah ya. barat Oke. ke barat ya, Amerika, Inggris, dan segala macam. Itu negara menyiapkan ekosistem. Cina, negara Cina. Oke. Negara China. Nah, dalam hal ini, Sorry, ekosistem itu gimana pengertiannya? ekosistem itu Contohnya? membangun rantai pasok, Oke. supply, demand, Oke. pasokan, permintaan, lewat struktur modal yang dibiayai negara, atau ketika negara nggak punya uang, membiarkan kapital asing masuk di pinggiran China, dan kemudian untuk masuk ke hinterland ke dalam pedalaman China, itu maunya BUMN, BUMN mainnya di dalam, modal asing mainnya di pantai-pantai timur dan pantai selatan, seperti kita pernah diskusikan waktu itu. Ya. Dibuatlah jalur distribusi, jalur pemasaran, subkonkan kerja-kerja manufakturnya sampai ke kampung-kampung, sampai ke desa-desa. Kira-kira seperti itu yang dilakukan China. Sambil pertama teknologi internet mereka buat untuk membuat jalur distribusi dulu.
dan jalur rantai pasok dulu. Alibaba yang memulainya. Kemudian setelah itu baru ke manufakturnya yang namanya Huawei. Kalau ini kan masih internetnya, Huawei sudah mulai ke hardware-nya, ya. Pertama handphonenya, ada juga namanya OVO, ya, ada namanya OVO, ada macam-macam. Kemudian langsung ke transportasinya, keretanya, ya, mobilnya. Kemudian digital konektivitinya Huawei juga adanya 5G, adanya 6G. Jadi ditata betul. Itulah ekosistem. Manusianya di lain pihak ada alokasi dana luar biasa untuk litbang, untuk R&D, dana pendidikannya. Sementara yang lainnya keluar negeri, nunggu mereka pulang, juga menumbuhkan homegrown scientist. Scientist yang lahir dari Universitas Cina. Awalnya lulusan luar negeri, S2, S3-nya, banyak ngendon di Amerika, banyak ngendon di Eropa, tapi China kayak ngasih tugas. Saatnya pulang. Banyak nggak mau pulang, ada sebagian pulang ikut bantu. Ada namanya Kai Fu Lee, dia seorang Taiwan, mengembangkan di Cina, di Amerika AI, tapi pulangnya ke daratan Cina, bukan ke Taiwan. Kai Fu Lee. Ada namanya Pan Jiangwen itu di Austria, dia tuh ahli kuantum. Enggak, saya ketawa karena dalam hati saya, hebat banget ini seorang Budiman Sujatmiko, nama China sampai apal semua gini. Kayak soal SMP suka baca Kopingho. Iya. Jadi biasa menghafal tokoh-tokoh silat. Sebenarnya kalau di pesantren juga biasa sih ngapal imam siapa, Gitu ya. Kopingho baca Samkok itu tokohnya banyak banget. Oke, lanjut. Nah, ini banyak ini kuantum dari Austria, ya, dari Austria masuk sih pulang ke China. Nah, awal dari luar negeri, tapi hari ini sekarang DeepSeek moment itu bahkan mereka melarang. Di DeepSeek nggak boleh lulusan luar negeri. Harus lulusan Universitas China. Makanya di DeepSeek isinya nggak ada lulusan Amerika. S1-nya di Cina, S2 Cina, S3 Cina. Khusus DeepSeek. DeepSeek itu kayak ada semacam Yang Leveng, nggak boleh. Stanford, MIT nggak ada. Apapun kemudian boleh baca. Tapi awal pendiriannya adalah DeepSeek yang kemarin yang namanya itu R1 itu lulusan saintis Universitas China. Dan mereka mumpuni ya secara teknologi, secara nyatanya muncul DeepSeek kan? Ya mumpuni. Ya nyatanya mumpuni. Kenapa mumpuni? R&D-nya, alokasi R&D-nya, kemudian penugasan pada universitas-universitasnya. Mereka bikin pembagian, Bung. Ya, untuk Tsinghua University, kuat di AI dan komputer. Peking University, kuat di basic science, sama kuat di sosial. Zhejiang University, itu kuat di computer engineering, AI sama bioengineering. Kalau di Fudan kuat di medical sama di social science, ya. Kalau USTC, University of Science Technology China, kuat di basic science. Jadi ada 9 universitas kayak Ivy League-nya China, itu masing-masing dikasih tugas harus kuat di mana, kira-kira begitu. Nah, kalau Indonesia ini kan ya dibiarkan bebas saja. Jadi kembali ke Cina, ini menarik. Jadi Cina sambil mereka, pemerintah Cina maksudnya, sambil mereka aktif mengirim orang-orang yang kemudian menjadi mahasiswa atau intelektual atau scholars di berbagai negara barat, ya. Mereka juga menyiapkan ekosistemnya. Disiapkan. Ketika pulang, runway sudah ada. Di Cina kemewahan itu. Pertanyaannya, setahu saya, orang-orang yang dapat beasiswa LPDP itu memang dapat sumpah untuk kembali ke Indonesia. Minimal 2 kali masa studinya. Saya kenal banyak dengan teman-teman LPDP. Ada yang ngeluh kayak gini, nah tapi kalau kita pulang kita nggak ada ekosistemnya di Indonesia. Saya balik bertanya, ya kalau memang nggak ada ekosistemnya, kamu pulang dan bangun ekosistemnya. Bangun ekosistemnya. Caranya gimana? Kalau komoditi atau teknologi yang kamu mau bangun dengan keilmuanmu belum ada di Indonesia, kamu pulang bangun ekosistem dari Indonesia. Tapi kalau ilmu yang kamu pelajari di Indonesia sudah ada, kamu kan tidak harus pulang ke Indonesia. Kamu jadi perpanjangan tangan membangun ekosistem teknologi Indonesia ke level global. Tapi kalau yang kamu pelajari ilmumu, AI, misalnya kamu belajar AI atau kuantum, kan belum ada orang Indonesia yang buat perusahaan kuantum yang canggih atau AI yang canggih. Ya pulang, bangun di situ, bangun ekosistem di situ. Kayak Indonesia. Tapi kalau misalnya apa ya,
Misalnya dia ahli belajar teknologi food technology, misalnya food technology. Hmm. Aku belajar food technology di Wageningen University di Belanda. Pertanyaannya bagus, teknologi pangannya bagus. Ada nggak perusahaan Indonesia yang sudah kuat perusahaan food technology? Ada. Ya kamu menjadi bagian dari chain itu dan kamu bisa tetap di Belanda atau di Eropa. Hmm. Bisa dimaklumi. Kalau dia tetap di Eropa, dia tinggal nyambut estafet dari yang sudah dibangun di Indonesia. Tapi kalau kamu belajar AI, belajar kuantum, kamu nongkrong di Belanda, nongkrong di Amerika, nunggu ekosistem Indonesia datang, ya nggak akan terjadi. Paling banter kamu kerja di Google lagi gitu kira-kira. Paling banter kamu kerja di ARM Inggris kira-kira Tapi gitu. kalau dibandingkan dengan Cina kan tadi paparan Bung Hmm. Budiman kan pemerintah China. Hmm. Ya, ini kan faktor leadership juga ya. Ya. Mereka secara sadar menyiapkan ekosistem, membangun ekosistem sehingga ketika ada ketika banyak sekali orang-orang hebat yang sudah berhasil dari negara-negara lain, negara barat, mereka itu pulang itu sudah ada fasilitas ekosistemnya. Jadi tidak terjadi brain drain, Ya. tetapi Kita brain tidak punya gain. kemewahan seperti China, Bu. Oke. Ekosistem itu dibangun tidak 5 tahunan, 1 generasi. Ya, itu dimulai Deng Xiaoping yang sejak tahun 78 menegaskan bahwa kemajuan China hanya mungkin ditopang oleh sains dan teknologi. Sains teknologi itu harus menjadi motor utama penggerak kemajuan ekonomi China. Itu sejak tahun 78. Saat lebih banyak sepeda ketimbang ya Beijing waktu itu ya banyak banget sepeda. Tapi sudah visi suatu saat ada teknologi yang luar biasa di jalanan China, kira-kira gitu ya. Ada visi pemimpin seperti itu. Nah, Indonesia, terutama sejak reformasi, yang belajar teknik itu nggak bisa pada pulang. Habibie Boys. Yang di PTD aja Ya, ya. pindah ke Brazil di Embraer. Di perusahaan pesawat Brazil, Embraer ada 100 orang ex-PTDI. Tiba-tiba IMF mengatakan, tugas Indonesia itu bukan bikin pesawat. Tugas Indonesia bukan bikin mobil. Tugas Indonesia bukan bikin komputer. Tugas Indonesia adalah gali mineralmu. Gali nikelmu, jual mentah. Itu pembagian kerja ala IMF. Kira-kira gitu. Itu sebenarnya disebut asing, itu kepentingan Itu asing itu seperti itu ya. supaya Indonesia tetap ada di tier 3. Supaya Indonesia tetap ada menjadi negara tier 3 sebagai jangkar sumber daya alam. Jangan sampai naik ke advanced manufacturing. Kalau dulu Pak Habibie nggak diganggu, ya, industri pesawat kita nggak diganggu, industri strategis kita nggak diganggu. Sebenarnya itu lagi disiapkan untuk Indonesia menjadi advanced manufacturing, tier 2. Tapi kalau IMF enggak, kamu turun ke tier 3 deh. Jangkar sumber daya alam saja. Makanya apa yang terjadi, Bung? Lebih yang belajar teknik itu terasing. Muncullah yang belajar hukum. Munculnya yang belajar finance. Kuliah hukum dagang, kuliah hukum korporat, itu menjadi idola ketimbang kuliah teknik. Ya. Bahkan yang sudah kuliah teknik pun kerjanya di bank. Kerja S1-nya teknik, tiba-tiba S2, S3-nya ambil ekonomis di luar negeri. Tidak meneruskan teknik elektronnya, tidak meneruskan teknik mesinnya, tidak meneruskan teknik kimianya, teknik komputer, enggak. Jadi memang akhirnya mereka kerja sesuai sarjana sosial atau ekonomi ya, bukan S1 yang teknik kimia misalnya gitu. Itu kan di situ masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kembali ke soal narasi tentang asing tadi itu itu pengertiannya kalau misalnya Prabowo bilang asing adalah mereka yang menghambat Indonesia menjadi negara advanced manufacturing. Pihak lain nggak pengen Indonesia naik kelas. Menjadi gitu ya? negara advanced manufacturing. Apalagi melarang Indonesia untuk menjadi negara sistem integrator. Karena itu mengganggu kepentingan mereka. Mengganggu. Jadi global presence dari Indonesia itu bisa berdampak kepada kenyamanan negara-negara yang sudah menikmati itu. Sehingga mereka, Indonesia kamu di situ aja. Kamu gali mineral aja, bahan mentah aja gitu ya. Macul aja kamu. Tugasmu macul. Tugasmu macul. Jangan bikin mesin. Terus kamu minta apa? Mau operasional komputer. Oh jangan, kamu macul aja. Jangan di ruang IT. Yang data center, Indonesia jangan ngurusi data center. Indonesia jangan ngurusi bikin kompor. Indonesia jangan ngurusi bikin meja makan kalau ibarat rumah. Kamu di ladang saja. Kan subur tanahmu. Iya. Terus
Ya jangan pinter-pinter lah, kira-kira gitu. "Oh kamu belajar ya? Kamu S1-mu udah belajar bikin kompor ya? S1-mu belajar untuk ngelola ruang data center? Ya nggak apa-apa, udah terlanjur. Ya ITB, Ya, udah ya, belajar ya. kimia. Ya boleh kuliah ke kita, tapi belajarnya dagang aja ya, Oh, belajarnya hukum saja ya." Ingat kan bukunya Dang Wan? yang Masyarakat hukum dan break masyarakat engineering, breakneck ya? Breakneck. Iya, iya, iya. Ya Amerika, akibatnya Amerika apa sekarang apa? Masyarakat diatur oleh lawyer. Hmm. Pembangunan infrastrukturnya mandek Amerika. Bikin jalan kereta api di California aja belasan tahun nggak selesai. Iya, iya, iya. China dalam waktu setengah tahun jadi. Nah, Indonesia, Amerika tapi udah maju kan. Mhm, mhm. Mandeknya mandek sudah maju gitu loh. Ya, 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 ya. Indonesia suruh mandek Pak belum maju. Ya, ya. Nah, ini Eee, jadi sebenarnya itu diskursus atau narasi mengenai kepentingan asing Iya, yang nggak pengen Indonesia betul. naik kelas itu sebenarnya arahnya di situ ya. Ada di Jadi situ. kenyamanan asing pihak negara lain itu terganggu atau mereka kemudian ikut turun kelas kalau Indonesia naik kelas gitu Nah ya. nah makanya Pak Prabowo Global Peace dan Kehadiran Global, masuk BRICS, Pak Prabowo bikin MBG. Hmm. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hilirisasi, sekolah unggulan Garuda. Itu sebenarnya untuk menyiapkan agar orang Indonesia, maka Pak Prabowo sering menekankan STEM ya. Ya, ya, Tapi kan sempat diprotes oleh para guru besar sosial ya. ya. Wah kok mau dianakterikan ilmu sosial? Ya nggak dianakterikan, kita berbicara soal kebutuhan dalam jumlah besar sarjana teknik, sarjana sains, sarjana matematika untuk agar Indonesia menjadi masuk negara tier 2 advanced manufacturing. Kira-kira gitu. Ya, ya, ya. Nah, ada kelompok-kelompok, entah itu antek asing, yang memang udah isu macam-macam nih. Isu macam-macam, "Wah Indonesia nggak bisa lah, ngayal aja Budiman Sujatmiko mau bikin bukit algoritma." Kan kira-kira gitu ya. Ya, ya. Nah, orang-orang yang atas nama kemanusiaan, atas nama keadilan. Tapi sebenarnya mereka memahami ada kelompok-kelompok yang menjunjung tinggi humanisme, Hmm. tapi takut kehilangan imperialisme. Ya, Hmm. ada orang menjunjung tinggi Dan humanisme, kadang-kadang juga unintentionally ya. apa? Kadang-kadang Kadang-kadang unintentional, unintentionally, tidak sadar tidak mereka. sadar, menjunjung tinggi humanisme tapi takut kehilangan imperialisme, Hmm. ya. Karena pusat-pusat imperialisme adalah udah teknologi punyanya pusat-pusat imperialis aja. Kita ini jangan bikin nikel deh, jangan bikin hilirisasi nikel deh, ya. Jangan bikin hilirisasi nikel deh. Jangan bikin, hilirisasi macam-macam deh, ya. Isunya merusak lingkungan. Loh, Hmm. kita percaya, kita sepakat. Oke, kita junjung tinggi lingkungan, menjaga lingkungan. Kita juga kan belajar teknologi green kok. Hmm. Alternatif lain teknologi nuklir kok, itu juga tidak mengancam lingkungan. Ah, tapi dia kritik lagi. Ya, ya, Nah, ya. dalam kerangka itulah pertarungan-pertarungan domestik, keriuhan-keriuhan ini banyak yang punya maksud baik, tapi secara tidak sadar takut kehilangan imperialismenya. Hmm. Eee, Secara tidak sadar ingin menempatkan Indonesia tetap pada negara tier 3 sebagai jangkar sumber daya alam. Gandolnya Indonesia supaya nggak naik ke tier 2. Ya, ya, ya. Banyak yang dengan maksud baik. Saya mengatakan maksud baikmu tidak cukup. Hmm. Maksud baikmu harus kamu taruh dalam konteks dinamika global, geopolitik, geoekonomi, dan teknologi. Kira-kira gitu, Bung. Ya, Makanya ya. disinilah saya memahami, disinilah kenapa saya pertama kali dukung Pak Prabowo, persis motivasinya itu. Hmm, hmm, hmm. Persis motivasinya itu. Menurut saya, kalau Anda murid Bung Karno, ya, Anda tidak boleh menghalangi ini. Kritik teknis boleh. Tapi kalau Anda mendelegitimasi kehadiran global Indonesia, tidak ikut serta dalam proyek persatuan nasional, Ya, ya. sinis, nyinyir, dan nyinyirin terus program membangun sumber daya manusia Hmm, hmm. Indonesia agar cerdas dengan makan bergizi gratis, nyinyirin terus koperasi desa merah putih. Kritik teknis boleh, terbuka. Teknis Harus dikritik, dalam banyak arti kekurangan. aplikasinya, Aplikasi aspek oke, teknokrasinya gitu ya. teknokrasinya, teknisnya Misalnya boleh. penanganannya yang nggak beres Iya gitu itu ya. Itu boleh, boleh, itu terbuka. Tapi mengatakan itu proyek iblis, hmm. mengatakan itu iblis, bahwa makan bergizi gratis adalah proyeknya presiden iblis, presiden yang bodoh, menurut saya itu sudah demonisasi. Sudah Hmm. mengatakan bahwa tujuan-tujuan naikkan kelas Indonesia itu dianggap proyeknya iblis. Dianggap tindakan presiden bodoh. Ya, ya, ya. Kalau korupsi ya harus dihajar, harus dibongkar, saya sepakat.
Tapi ngomong-ngomong soal iblis nih, saya jadi ingat dulu ada demonstran aktivis. Teman kita namanya almarhum Iya. meninggal ya, Henry Sirait. Ya. Henry Panggilannya Sirait. iblis. Ya nggak tahu juga kenapa itu. Padahal hatinya lembut sekali orang itu. Baik sekali. Orangnya empati, dan lembut dan sangat sentimental. anti otoritarianisme, anti Humanis orangnya. anti Tapi kenapa apa? panggil iblis Ya, ya? Nggak tahu makanya juga. juga heran. Ada yang namanya iblis, ada yang namanya teolog. Ada Panggilan. Panggilan teolog, ada teolog. Kayaknya dua-duanya. Teman-teman pijar, satu iblis, satu teolog. Iya. Teman-teman pijar itu. Tapi orangnya baik dua-duanya. Iya. Oke. Ya. Saya kira ini paparan yang sudah cukup Ya. menggambarkan lah ya. Jadi Ya. ingatan Kira-kira pada masa lalu. ya udah. Kehadiran global Pak Prabowo, kehadiran global, persatuan nasional, anti kemiskinan, anti kebodohan, anti kebocoran. Ya. Jangan diganggu ini. Kritik teknisnya. Ya. Agar Indonesia bisa naik kelas dari negara jangkar sumber daya alam menjadi negara advanced manufacturing, dan mudah-mudahan cucu dan buyut kita bisa melihat Indonesia menjadi sistem integrator. Ya. Kira-kira gitu. Dunia. Oke. Makasih. Terima kasih Bung Budiman Sujatmiko atas paparannya yang sangat bergizi gratis. PBG. Ini podcast bergizi gratis. Dan saya kira kita perlu melanjutkan lagi diskusi Terima nanti kasih. di lain kesempatan Terima untuk kasih. tema yang lain. Ya. Dan pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Bung Sahal.